Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Sikidal Arif Rahman Hakim atau Sikidal RH di channel YouTube BSP Top. Semoga para sahabat dalam keadaan sehat, bahagia, dan dalam lindungan Allah. Amin. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan bercerita tentang tangan palsu dan tenis meja. Semoga para sahabat berkenan menonton video ini hingga tuntas. Saya lahir tahun 1965. Saya lahir dalam kondisi fisik normal. Kemudian ketika kelas 2 SD di tahun 1970-an, tangan saya terkena ledakan petasan, lukanya sangat parah dan dibawa ke rumah sakit. Karena lukanya sangat parah, dokter kemudian mengamputasi atas izin orang tua saya. Saya baru memakai tangan palsu setelah berusia dewasa, yaitu tahun 1998. Nah, ini tangan palsunya. Ini kondisi fisik saya. Saya sudah berkali-kali ganti tangan palsu. Ini salah satu tangan palsu yang saya miliki. Para sahabat, saya dari kecil hobi main tenis meja. Sebelum mendapat musibah terkena ledakan petasan atau mercon, saya beraktivitas dengan tangan kanan. Setelah menjadi seorang penyandang disabilitas, aktivitas saya dengan tangan kiri. Bukan hal yang mudah memulai sesuatu dengan tangan kiri. Tapi saya punya semangat yang tinggi untuk bisa beraktivitas, karena hanya dengan tangan kiri inilah saya bisa melakukan segala sesuatunya, termasuk di dunia tenis meja. Waktu kecil saya hobi sepak bola, hobi badminton, hobi kasti, hobi renang, dan hobi pingpong. Pingpong atau tenis meja termasuk yang sulit bagi saya. Karena apa? Saat latihan sering mukul nggak kena bolanya atau batnya terlempar. Dulu waktu SD saat latihan saya selalu meminta lawan saya yang melakukan servis, kemudian saya yang menerimanya. Itu berlangsung berminggu-minggu. Tapi kemudian saya berpikir kalau begini caranya saya nggak bisa maju. Nah, saya paksakan belajar. Yaitu tadi pada saat memukul bola boleh nggak kena atau batnya terlepas. Tapi saya nggak putus asa, saya terus berlatih dan akhirnya bisa. Saya kecanduan main tenis meja dari SD sampai kini. Para sahabat,
saya ingin pergaulan saya luas. Saya nggak boleh minder. Saya nggak boleh merasa rendah diri. Salah satu sarana yang efektif untuk memperluas pergaulan adalah melalui tenis meja. Pada awalnya saya lebih banyak latihan uh, tenis meja atau pingpong di komplek perumahan saya, Komplek Bumi Sani Permai atau BSP Desa Setemekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya mulai tahun 2017 saya mengembangkan diri saya latihan di luar komplek perumahan saya. Saya kalau pergi jauh atau lagi kerja itu selalu memakai tangan palsu. Pada saat saya berolahraga atau main tenis meja, tangan palsunya saya lepas. Jadi saya lebih banyak bermain tenis meja tanpa tangan palsu. Banyak kejadian menarik dan lucu teman-teman terkait tangan palsu ini. Sebagai pendatang baru di sebuah gor khusus tenis meja di Kota Bekasi, saya nggak dikenal banyak orang kecuali pemilik gor. Di gor itu, seperti saya bilang, saya dari rumah selalu memakai tangan palsu dan lengan panjang. Saya nggak langsung main, saya duduk memperhatikan orang-orang yang latihan. Sebagian besar nggak saya kenal, sebagian kecil baru kenal. Pokoknya yang kenal banget sama saya adalah pemilik gor dan keluarganya. Nah, saya saat itu memperhatikan seorang petenis meja junior, saya nggak perlu sebutkan namanya. Saya senang lihat permainannya yang hebat, pemain divot pakai karet bintik. Dia main 4 kali dengan teman-temannya dan selalu menang. Saya saat itu posisi di bangku penonton, masih berpakaian lengkap, pakai tangan palsu. Orang itu setelah bermain, di luar dugaan saya, ternyata ramah. Dia mendekati saya dan mengulurkan tangan untuk berkenalan. Dia menyebutkan namanya dan saya sebutkan namanya. Dia bertanya, "Bapak baru pertama kali saya lihat di sini?" Saya jawab, "Iya, saya beberapa kali ke sini, tapi malam gitu. Harus sering ke sini Pak supaya banyak teman dan main pingpongnya semakin bagus." Kata dia begitu. "Iya Pak." Dia bertanya lagi, "Bapak baru belajar main pingpong?" Saya jawab, "Iya." "Nanti latihan sama saya ke toilet dulu." "Iya." Dia menepati janjinya.
dan dia terheran-heran kok saya masih pakai celana jeans, berbaju lengan panjang. Ayo Pak latihan, katanya dengan ramah. Dia memasuki gor. Saya kemudian melepas baju saya dan melepas tangan palsu saya. Juga tentu saja membuka celana jeans karena saya nggak pernah main pingpong pakai celana jeans. Begitu saya masuk ke gor, dia terkaget. Loh, dia kaget ngelihat tangan saya yang kanan yang buntu. Oh maaf Pak, saya nggak tahu kalau Bapak, dia nggak melanjutkan kalimat, nggak apa-apa Pak. Tadi saya pakai tangan palsu. Ayo Pak, dia berkata dengan ramah. Kita main, Bapak nanti saya bimbing. Saya senang Bapak dalam kondisi fisik begini punya kemauan untuk belajar pingpong. Iya Pak, saya jawab. Mohon saya dibimbing. Dia main pemanasan. Saya karena belum pemanasan beberapa kali main nyangkut mulu bolanya. Pak, mukulnya nggak usah buru-buru. Oke. Sekitar 5 menit seterukan dia bilang begini kira-kira. Sekarang kita main hitungan. Hitungannya itu ada mencari kemenangan 3 set. Bisa 3-0, bisa 3-1, bisa 3-2. Bapak nanti sambil main saya ajarin. Iya. Saya main di set pertama masih belum panas. Berapa kali saya gagal mengembalikan servisnya. Namun dalam perjalanannya setelah agak lama baru saya menemukan permainan asli saya. Saya berhasil mengalahkan pemain itu di set pertama. Dia kaget, loh Bapak ternyata bagus mainnya. Set kedua saya menang. Set ketiga saya tambah pede. Saya terus menghajarnya dan menang 3-0. Wah, nggak nyangka Bapak ternyata bagus mainnya. Nggak lama kemudian masuk pemilik gor. Dia bertanya kepada Bapak yang main sama saya, gimana Pak? Kalah saya. Yang punya gor ketawa. Bapak belum tahu ya. Ini pemain yang banyak prestasinya. Cuma baru nongol, baru bergabung di gor ini belum lama. Oh, pantesan. Itu pengalaman yang sulit saya lupakan. Semenjak saat itu, saya dan Bapak itu berteman sampai sekarang. Kejadian menarik lainnya adalah saya diundang oleh Dedi Hamdan ke markas klubnya Banyulangit di kota Bekasi. Awalnya saya mengetahui klub itu di Facebook. Saya lupa tahunnya, tapi itu di masa pandemi COVID-19. Itu mungkin tahun 2000
2020 atau 2021. PTM Banyulangit itu berada di sebuah komplek perumahan. Dedi janji akan datang ke tempat itu jam 8 malam. Saya tiba di tempat itu pukul setengah 8 malam. Tempat latihannya di sekretariat RT, masih sepi. Saya bersama seorang teman duduk. Oh iya, saat itu saya berpakaian lengan panjang dan memakai tangan palsu. Di depan sekretariat RT tersebut yang menjadi base camp PTM Banyulangit, ada warung. Pemilik warung menghampiri kami. Maaf Pak, dari mana? Saya dari komplek perumahan BSD, sudah janji sama Pak Dedi udah latihan. Oh begitu. Belum datang Pak, mungkin ntar lagi. Saya Bapak itu kemudian ngobrol. Nggak lama kemudian beberapa warga di sekitar situ datang juga. Mereka nggak latihan pingpong. Kami berkenalan, ngobrol ngalor ngidul. Tepat jam 8 malam, Dedi, seorang anak muda yang berparas ganteng, datang. Saya dan Dedi seperti saya katakan saling kenal di Facebook. Dia tahu tentang kondisi fisik saya. Ayo Pak latihan. Nah, diajak begitu, saya kemudian melepas pakaian saya dan melepas tangan palsu saya. Saya latihan sama Dedi. Sambil latihan, saya perhatikan orang-orang warga situ terkaget-kaget. Mereka nggak nyangka kalau saya seorang penyandang disabilitas, penyandang cacat. Saya main, saya optimal latihan dengan Dedi, dan di sela-sela bermain itu saya perhatikan beberapa warga menelpon dan sempat saya dengar kalimatnya begini, buruan datang ke sini, ada orang cacat main pingpong. Dalam tempo yang nggak lama kemudian banyak yang datang. Mereka bertepuk tangan ngelihat saya main. Saya saat itu menaklukkan Dedi 4-0. Kemudian saya digilir oleh beberapa warga dan semuanya saya kalahkan. Wah, baru kali ini saya lihat, maaf ya, orang dengan kekurangan fisik bisa main pingpong. Kejadian menarik lainnya adalah di Jakarta. Jadi teman-teman, saya juga memperluas pergaulan sampai latihan dan turnamen di Jakarta. Di Jakarta nggak banyak yang saya kenal kecuali panitia. Saya tetap dari rumah berpakaian lengkap, berbaju lengan panjang dan pakai tangan palsu. Satu pool saya nggak kenal siapa lawan saya. Pokoknya saya fokus main aja. Saya saat itu lagi males pemanasan. Pikir saya pemanasannya nanti aja sekaligus bertanding. Beneran, nama saya dipanggil dan saya berhadapan dengan anak muda. Saya lepas tangan palsu saya main. Saya ke area pertandingan, dia terkaget-kaget. Loh, dia merhatikan lama tangan kanan saya yang buntung. Pikirnya, apa bisa saya main pingpong? Mungkin itu loh yang terlintas di benaknya, dugaan saya.
Dia nganggap remeh saya. Saat pemanasan, ogah-ogah seperti ogah-ogahan. Pikir saya, biarin aja. Ah, saya mau fokus main aja. Begitu bertanding, saya megang bola, saya melakukan servis, dia nggak bisa kembalikan servis ke sana. Servis kedua dari saya juga gagal dikembalikan. Kaget dia. Kemudian dia melakukan servis panjang, saya chop dengan chop backhand, dia berusaha keras menspin, nyungsep, nggak masuk. Kaget dia. Ah, di pertandingan itu saya menang telak 3-0. Saya dengar dia ditegur oleh wasitnya yang ternyata adalah pelatihnya. Saya sempat mendengar, kamu pemain bagus, ngeremehin orang cacat. Nyesel kan kamu? Maklum, saya pikir dia nggak bisa, nggak boleh gitu, kata si wasit yang juga pelatih anak muda itu. Lawan siapapun nggak boleh menganggap remeh soal fisiknya. Itu teman-teman. Semoga di lain kesempatan teman-teman yang ada waktu luang bisa latihan bersama saya dan mohon saya dibimbing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.